Terima kasih. Itu waktu sebenarnya kami aturkan dan beliau Ustaz Ahmad Rian untuk Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi kiram jami'a awliya'ihi minal masyriqi ilal maghribi wa ya bahriya masyhuri wa masjidina innama kanu sahibahan kita bermasyarakat wa likulli niyatin salihah wa ala ma lahu bi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga kita semua terus istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Ma aradat himmatu salikin an taqifa 'indama kushifa laha. Tidaklah berhenti perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dibukakan keistimewaan. Artinya cepat atau lambat sebenarnya siapa yang terus istiqomah melakukan apakah itu amalan-amalan tertentu, ibadah-ibadah tertentu, riyadhah atau seminim-minimnya berdoa, itu pasti pelan-pelan Allah berikan kemudahan, Allah anugerahkan keistimewaan. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Tujuan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya tetap adalah keridhaan atau perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan bertamu niku
sing penting disuguhi napa ditemoni. Disuguhi napa ditemoni. Suguhi terus ditinggal ngopi. Ya, enak toh. Nek ditemoni insyaallah disuguhi. Nek disuguhi guru mesti jebule wong luar kota tenan. Nah, tiap kali keberkahan, kebaikan dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu suguhan. Perjalanan kita, target kita tetap yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangane ngoten. Tapi kadang-kadang orang itu tidak paham yang seperti ini sehingga terperdaya. Malah gawe status. Padahal aku ngambung kentes ndonga sithik tok. Tak batin tok isu-isono. Pancen rezeki anak. Itu terperdaya. Dia jadi bangga dengan yang begitu. Padahal dengan kebanggaannya, kalau jatuhnya syukur pasti tandanya gampang. Kalau orang syukur yang dikagumi yang memberi. Orang sombong kagum kepada pemberian, jadi lupa kepada pemberi, malah jadi berhenti. Sesuk maneh melakukan sesuatu, Allah bukakan keistimewaan bagindas. Dengan melakukan wirid tertentu, Allah bukakan keistimewaan das. Ini kalau terus diioni, digelontor sama bahaya. Lama-lama sampai pasang pelang. Pasang apa? Pelang. Dan ini dekat sekali dengan kebanggaan yang bahaya. Pemane ana wong tiba begitu ya, bareng karo panjenengan. Kae sing tiba bareng karo aku kae, wong sak kulite nang rumah sakit ra mari-mari. Aku licet tok lho ora. Suwi-suwi gaya nomaden. Nah, ini dibuat jadi terperdaya. Padahal maksud dari orang riyadah, maksud dari orang ibadah, membaca wirid, aurat, zikir atau amalan apapun tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Lanjutkan saja bahwa perjalanan kita tujuannya adalah boleh ridhanya Gusti. Diberikan keistimewaan tersebut, apalagi sampai merasa lebih berkelas dibanding yang lain. Gue sampean kok anake pinter-pinter kabeh, sip-sip kabeh, jos-jos kabeh. Lah kepelan ngene. Lah piye yo wong kaya aku ora tau ninggal tahajud to. Kan terus gaya terus apa? Gaya. Wis kene iki ora gaya. Ini namanya terperdaya. Harusnya bagaimana? Harusnya tentu kita jangan sampai lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah. Lah kalau ada yang orang memuji diri sendiri, maka arahkan untuk memuji siapa? Orang zaman saya itu Pak Usaman luar biasa. Masjid begitu sama saya ngurusi langsung makmur lancar. Jenengan jawabin apa? Alhamdulillah. Barang hati aku sopo dhisik ya. Sopo itu namanya terperdaya. Harusnya fungsi alhamdulillah itu karena artinya adalah alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Artinya kalau ada orang memuji Pak Saman dan luar biasa, begitu Saman ngurusi langsung makmur, dengan bilang alhamdulillah, itu artinya Pak Mas
nek kepengin ngawur, nek muji Gusti Allah bae. Tapi kan biyen sampean sing berjuang, ngono misalnya. Sampean sing tenanan, sampean sing lakoni, banting tulang, peras keringat dan sebagainya. Nah cukup jawab iya. Ini kain masih aku berjuang seperti itu, nek tidak ditolong oleh Allah, tidak dikasih detak jantung, denyut nadi, nafas, bisa tidak beres urusan? Bisa tidak? Tanpa detak jantung bisa tidak? Tidak bisa. Tanpa nafas bisa tidak kita mengurusi sesuatu? Tidak bisa. Berarti terlaksananya, suksesnya, makmurnya sesuatu itu di sana banyak mengandung pertolongan siapa? Allah. Maka layak bila yang kemudian orang memuji kita arahkan pujian itu kepada siapa? Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berhenti di situ. Apalagi malah gawe bangga. Luwih-luwih malah gawe konten, luwih-luwih pun malah gawe ini poin pertama. Maka perjalanannya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah ini juga sekaligus menjadi muhasabah kita. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hadiah kepada kita sebab nek dihadiahi lalai kepada tujuan. Nanti akan terlampau fokus kepada hadiah. Dan itu lebih berbahaya untuk diri kita sendiri. Karena nanti bisa merasa berkelas, bisa wiridan, war terus rasane iki koyo wong mabur, wis suwi-suwi ngaku napa? Ngaku sing aneh ngaku sing aneh. Kita ini selamanya ya abdullah, hamba biasa. Suatu ketika aku istiqomah banget di masjid. Nanti ngelihat orang yang jarang-jarang ke masjid rasanya merasa diri kita ini kelas tertentu, lebih VIP nang ngarepe Gusti. Padahal kita tidak tahu proses. Kita yang hari ini lagi disergapkan karena satu hal lain, suatu ketika Allah hentikan karena hal yang lain lagi bisa. Lalu orang yang hari ini lagi biasa-biasa saja, kemudian Allah angkat menjadi lebih istiqomah dibanding kita, ya bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kisah biyen terus zaman biyen soleh sregep terus saiki ora pati sregep niku enten nemu kata. Enten nemu kata. Biyen wis tau sregep saiki ora pati niku enten nemu kata. Tiyang iki hadir. Nah itu. Maka kayak apa kalau pas lagi sregep kemudian merasa berkelas, merasa lebih hebat? Tidak ada yang tahu akhir setiap kita itu seperti apa, maka tetap harus rendah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi pertanyaan yang dengan jawab silakan. Baik dan buruk seseorang itu bergantung pada amalnya. Lagi baik dan buruk seseorang itu bergantung pada niatnya. Lagi baik buruk seorang bergantung pada hatinya. Baik buruk seseorang itu bergantung pada akhirnya. Adalah dan kita tidak tahu akhir kita seperti apa. Sebagaimana juga ketika kita tidak tahu akhir orang yang menurut kita hari ini buruk itu seperti apa nanti akhir. Gimana terus? Oleh karena itu tetap terus kita berjalan sambil berharap, sambil bersyukur. Tapi ingat syukur niku fokusnya kepada sang pemberi, bukan sekedar kepada pemberian. Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah.
Oh, ini poin pertama. Ada intinya karena saya melihat di sini wajahnya wajah-wajah sudah istiqomah semua. Bapak itu katanya istiqomah tahajud ini. Makanya jam 9 merotok. Alhamdulillah. Bagian di sini istiqomah Senin Kamis. Alhamdulillah. Sudah terus puasa malah Senin Kamis Nah, setiap keistiqomahan itu berjalan, Allah mulai akan kasih keistimewaan. Jangan terperdaya di situ. Apalagi lugawi banding-bandingi karo wong liya. Kalau toh kita harus berdakwah kepada ponakan, kepada anak, kepada perunan, kepada anak tua lanang atau sapa, niku sing paling gampang lillah saja. Jangan sering berkata begini. Ya sesekali boleh. Nah, kamu itu kalau ingin sukses segala urusan dimudahkan. Jangan lupa nek subuhan nang masjid kowe Pak iki. Wah. Pak itu tidak pernah meninggalkan sholat subuh kecuali Pak tidak pernah meninggalkan sholat jamaah subuh. Selalu di masjid. Ini yang bahaya pertama, nanti kita akan merasa menjadi manusia yang berkelas. Bahaya nomor 2, suatu ketika niku akan bahasa Inggrisnya keweleh. Bahasa Indonesia itu apa keweleh? Keweleh itu apa bahasa Indonesia? Wes pokoknya suatu ketika kita lagi nasihati apa gunaan subuhan masjid waktu subuhan kayak Pak Dik gitu loh, semuanya jadi lancar, semuanya jadi ditolong oleh Gusti Allah. Itu nek wong ora gelem subuhan ora kaya Pak Dik kok maneh. Suatu ketika jenengan kundur luar kota, terus kemudian keturun kedip rotok padang lah punane nang ngarep lapang. Itu bahasa Inggrisnya apa mau Lah terus kudune pripun? Sederhana saja. Nah, sholat subuh di masjid. Bareng-bareng golek ridane Gusti Allah, bareng-bareng tunggu marang Gusti Allah. Bareng-bareng semoga hidupnya ditata oleh Allah. Itu mawon. Sallallahu Nabi Muhammad. Cetak. Jadi menasihati itu berangkatnya dari Allah untuk Allah. Maka tadi bahasanya begini, ayo sholat subuh di masjid. Sholat subuh di masjid. Itu sing perintah Allah. Karena Allah perintahnya mesti luar biasa. Wis penting bareng-bareng boleh pitulungan di Gusti Allah. Boleh bareng-bareng dari Gusti Allah. Nah, berarti ini perintah kita sampaikan ya. Kita menyampaikan itu perintah dari siapa? Allah, untuk kembali mencari ridho siapa? Jadi mulainya dari Allah, berakhir pada Allah. Kalau tadi itu sing model seperti itu subuhana kaya Pak Diki. Nah, ini berangkat dari diri. Salah juga bila berangkat dari orang yang kita dakwai. Misalkan kita dakwai, wah, sampean jeneng ora tau sholat subuh. Apa meneh jamaah? Sholat benar ora ngono iki. Firaun zaman saiki kowe iki umpamane umpama. Kalau kita menasihati sesuatu itu berangkatnya dari yang kita dakwai. Bila suatu ketika berhasil dakwah kita, ajakan kita, nasihat kita, didikan kita berhasil, maka akan terancam takabur. Kayak saiki kok dadi sakemen bumi, yen ora tak kandhani aku ora dadi kono. Nggih. Leres ngoten. Biyen zaman biyen kae ora tak beresi, saiki dadi bumi. Bahayanya di mana? Karena seolah kita ini itu kalau berhasil
terancam sombong, kalau tidak berhasil terancam. Dalam bahasa Arab itu namanya minal mutumin. Asbuh, kalau tidak nasben, karep-karepe itu sebenarnya akhirnya. Oleh karena itu, minallah wa ilallah, lillahi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita intermezzo ini sebenarnya pelajaran yang sudah lalu. Kita kembali ke yang hari ini. Ma'awadat himmatus salikin an taqifa indama busifalaha. Tidak berhenti perjalanan seorang hamba ketika dibukakan keistimewaan itu tidak berhenti, tidak terperdaya di situ, tetap lanjut menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah di sini disebut illa wanadatsu hawatiful haqiqah, kecuali sebenarnya pasti nek orang tersebut termasuk yang dirahmati oleh Allah itu dia akan diingatkan atau diperingatkan oleh hawatiful haqiqah, suara-suara yang hakikat itu gampangane kaya ono sing ngandani aja ngomong. Bon, itu poin pertama. Wala tabarrajat dhahirul mukawwanat illa wanadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka ini sebelum poin nomor 2 saya kasih kata sambung dulu. Maka yang paling jos itu adanya nikmat itu juga ujian. Dikabul gitu niku ya apa? Ujian. Satu ketika dikasih keistimewaan bisa mengerti sesuatu, bisa membuka sesuatu, ngerti sing nang ngarep, bisa macam-macam. Niku napa? Ujian. Jangan sampai kemudian bangga. Nek wong ana wong bangga iso mabur, jane makno ya iso. Nek ana wong bangga bisa di atas berjalan di atas air, wah niku iwak pun saged malah nang jero niku. Bukan itu tentunya, bukan itu. Tapi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan berhenti. Nah, setiap nikmat-nikmat itu luar biasa, itu adalah untuk menguji seperti Nabi Sulaiman dahulu. Nabi Sulaiman itu memiliki banyak sekali keistimewaan dan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu kepingin memindah singgasana ratu. Nah, benar Ratu Balkis dari Niroro Tidur ngantuk. Ratu Balkis. Terus kemudian ada jin yang menawari, saya bisa memindahkan dalam waktu sekian-sekian. Lalu kemudian ada seorang karyawan, bukan karyawan, lebih tepatnya wongi Nabi Sulaiman, orangnya Nabi Sulaiman, orang kerajaannya Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan hanya dalam apa? Sekejap mata. Ting gitu toh. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini semua anugerah titipan sinten Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur, buat ngecek aku semakin syukur atau semakin kufur, buat ngecek ngetes aku semakin mendekat menuju Allah atau semakin lalai kepada Allah. Ono nek keistimewaan ini nambahi jeda nopo malah mandek, apalagi malah berhenti, luwih-luwih malah menjauh. Maka adanya nikmat itu untuk melesat menuju Allah, sehingga suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu di dalam kitab Hayatul Rabbika dikisahkan beliau memiliki banyak kuda jaran atau kuda nek kuda itu larang apa murah? Larang apa murah? Larang. Lan gadai ora siji loro, nek jero gadah kathah wong sugih ora tanggung. Sugih ora tanggung. Suatu ketika beliau ngurus kuda-kuda, lalu kemudian sholat sorenya itu jadi telat. Maka beliau berkata, "Ya Allah, semestinya anugerah-anugerah ini membuat aku semakin dekat kepada Engkau. Lah kok detik ini anugerah ini malah menjauhkan aku dari Engkau.
Maka beliau kemudian melakukan satu hal yang dengan anugerah tersebut beliau menjadi lebih dekat berlipat-lipat menuju Allah. Dinapa kene ujaran di sedekah kabeh. Saya punya teman pas tak muni, aku wis tau praktek kamu ngono iki. Tenane. Iya pinginane ngaji terus langsung tak praktek itu. Mosok. Lah piye? Kata dia nyuci mobil sadurunge asar. Nyuci mobil apa? Sadurunge asar. Begitu terus kemudian asarane telat, mobilnya langsung kok tenan, sedekah wong. Aku takut tenan orang asli tenan tak cicil spione dhisik. Bocah, kulo ning ndi kanca senane guyon kata sing kuwi ya. Iki tenan bocah delok. Artinya jangan sampai anugerah ini menghentikan perjalanan kita menuju Allah malah bukai bangga-banggaan itu. Kan saya kenal nek kemudian misalnya momennya ya nyekel wong sithik itu langsung dadi apa ngerti apa begitulah ya, wah langsung bisa pasang plang lah. Bon, ini poin pertama. Poin nomor 2, wala tafarrajat dhawahirul mukawanati lahiri. Jangan pula kalau tadi itu pemberian, kalau ini adalah al-mukawanat, kejadian dan ciptaan-ciptaan Allah, segala yang selalu. Jangan membuat kita terhenti mengagumi ciptaan. Lanjutkan kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Jadi nek jenengan pas lagi healing, napa? Healing. Healing ibu-ibu seneng ae temen. Laut, gunung napa ten toko Mas? Healing. Wong melihat sesuatu yang sedemikian mengagumkan, cobalah jangan berhenti kekaguman kepada ciptaan. Ya Allah, laut semini api, dan terus koyo ngopo sing nyiptake. Kalau ciptaan saja sedemikian indah, apalagi sang minimal mata. Sallallahu alaihi Muhammad. Ono anak tetangga atau anaknya sedulur, suatu ketika dia mendapatkan prestasi, menang olimpiade. Saya tanya, jenengan yang jenengan kagumi kecerdasan anaknya atau anak sapa? Sing kekaguman kita itu loh kepada orangnya atau kepada siapa? Orang mungkin langsung kepada Gusti Allah. Pancen bocah sregep kok, pancen bocah cerdas kok, gitu. Siapa tuh anaknya kayak wong bapak ini? Coba mulai hari ini boleh seperti itu, tapi jangan berhenti di situ, dilanjutkan. Cara melanjutkannya, umpama terus memang bocah cerdas sampai cilik kok. Memang ya bapak itu tenanan lain tadi kok. Makanya sampai situ ya, jangan berhenti di situ. Lanjutkan pada perkataan yang diberitakan di sini agar menjadi ibadah dan kita tidak tertipu. Caranya adalah dengan mengatakan, nah, kuwi kabeh paringane anugerah sinten? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir nutup. Apa sih pentingnya ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan kemudian harus mengagumi Allah Subhanahu wa taala? Apa pentingnya? Penting yang pertama, kita ini memang sedari awal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mengingatkan perjalanan kita menuju Allah. Memang itulah tujuan urip iki bukan ibadah. Ben ora terperdaya dalam. Memang bahaya orang yang berhenti di jalan. Bahaya nek diterus-teruske apalagi diistidraj sekalian karo Gusti Allah, bahaya. Contohnya siapa? Yo, orang yang mengagumi pemberian sampai lalai kepada sang pemberi. Nek sing contoh paling ekstrim yo Qarun, sinten? Qarun, dia membanggakan semuanya
sampai lupa kepada sang biar tidak jadi penyakit sing wis gede dan akut, maka sejak kecil dilatih. Apapun yang kita lihat kok itu mengagumkan Allah sing paling. Tadi sallallahu alaihi Muhammad. Apakah itu dari yang kita lihat, apalagi yang pertama dari dalam diri kita sendiri. Sesuatu ketika jenengan donga terus kemudian dikabul, bukan saya yang istimewa, tapi Allah yang terlalu baik. Di sini disebutkan agar aman dari berhenti tapi tetap terus lanjut adalah dengan sering membaca doa Sayyidul Istighfar. Baca bareng. Kenapa tadi? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Redaksi itu dengan segala versinya langsung dari Rasulullah. Ini menjadi istighfar terbaik sepanjang masa. Ini kalau dibaca pagi kok sore mati husnul khotimah, dibaca sore pagi mati husnul khotimah. Mau nek bagian masalah husnul khotimah, bagian mati kula ngeri jenengan nek badhe rugi. Lalu kenapa doa ini istimewa? Karena ada dua titik utama, ada dua poin. Poin pertama, aku ulaka bi ni'matika alayya. Saya mengakui Engkau ya Allah menganugerahi kepadaku banyak hal, banyak pemberian. Tapi wa aku bidambi, saya juga mengaku banyak dosa. Terus badan ngakoni diparingi nikmat, tapi ngakoni duwe dosa. Berarti kalau kita dikasih nikmat karena kita yang istimewa, karena kita yang layak, atau Allah yang terlalu baik. Titik amannya itu di sini. Jadi satu ketika kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, apakah bisa ke Mekah Madinah, ataukah bisa melakukan sesuatu, muniku kabeh niku mau nopo, bukan kita yang layak, tapi karena Allah yang terlalu baik. Nah, ini di titik itulah nanti kita aman. Satu ketika ada orang bertanya, Pak, sampean istimewa malah iso ngene dan sebagainya. Ya Allah, kita ini sebenarnya nampak terhormat, nampak istimewa. Niku mung durung kebuka atau tidak terbuka aibnya, gini bagaimana? Cara kebuka aibnya itu terus pripun? Ayo silakan. Maka sing nutupi sinten? Gusti Allah. Jadi kalau Allah ngasih keistimewaan, Allah ngasih pemberian, apakah itu berupa rezeki atau kemudahan atau anak yang istimewa atau apapun itu, adalah Allah yang terlalu baik, bukan kita yang layak. Wong dhewe iki kebuka aib sembuhan. Nah, itu ya, berarti Allah yang terlalu baik. Itu pesan dari Sayyidul Istighfar. Cara dengan dereng apal minimal dieling-eling 2 poin tadi itu. Allah memberi anugerah, di waktu yang sama saya banyak dosa. Berarti nek Allah ngasih, bukan saya layak, bukan saya istimewa, Allah saja yang terlalu baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Lakal hamdu 'ala al-dharra wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha.
Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup abadi. Ya Qayyum ya Allah, Engkau yang Maha berdiri mengatur kehidupan kami, rumah tangga kami, masa depan kami, putra putri kami semuanya ada dalam genggaman Engkau ya Allah. Bi rahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, nastaghits, kami mohon pertolongan. Bi rahmatika ya Allah, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah, nastaghits, kami berdoa. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir niki akan sing diangkulo Pak Ustaz serutingan di pondok ilmu kapan? Tadinya saya pikir cukup tak WA, tapi lah sekalian tahu di setiap Sabtu legi, setiap Sabtu legi kapan? Kata itu penting. Kata itu biasanya acara ini kan jam 8 tunggu jam 9:30 itu lari-lari pada semangat Quran. Mungkin mulai bikin itu jam 9:30, jam 9, setengah 10, jam 11 sudah selesai. Niku daripada kalau jawab wong siji tak jawab buka kabeh. Dikira nopo biasanya di sekolah pondok ki kitab-kitab hikam ini. Maksudnya biar apa? Kan prosesnya gini. Teori atau pelajaran materi, terus kemudian langsung ujian atau latihan dulu. Misalnya dengan ngaji tentang kesabaran, sing paling saya kesabaran niku wong nek dong pas dinapa-napake terus ketika ya Allah atau alhamdulillah gitu atau subhanallah gitu. Sing bener itu sabar langsung diuji atau sabar latihan baru ujian. Prosesnya 2 atau 3? 3 loh. Biasanya tensing berkorban itu kagak latihan pikir. Kersane nopo? Kersane nek ada sesuatu insiden ujian tertentu, ilmu ini mboten lali. Respon pertama sing dinekke niku lafaz Allah Subhanahu wa taala. Cara pelajaran ini suatu ketika dengan mendapatkan keistimewaan langsung akan mengatakan ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi. Tapi secara itu terlatih. Ini kira lamun saya tergawa atau nanti mungkin dimanfaat. Bila yang hidayah wa ridha al-inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.